terkena sinar matahari ya. Bisa di wajah, bisa di pundak, bisa di dada gitu ya. Terutama yang terkena sinar matahari. Nah itu juga kan treatmentnya itu nggak bisa cuma satu item gitu ya. Mungkin dengan laser dia akan cepat. Tapi tetap aja gitu ya, krim yang kita oles itu perlu. Jadi istilahnya itu whitening agent atau brightening agent itu perlu dioleskan untuk maintenance. Nah, terus terutama lagi sunblock gitu. Sunblock tuh bener-bener musuh, matahari itu bener-bener musuh utama. Jadi kita tuh bener-bener harus pakai sunblock SPF 30 ke atas ya, 30 sampai 50 karena proteksinya itu paling bagus ya, istilahnya itu 30 apalagi 50 dia bisa kalau yang 30 mungkin 97%, kalau yang SPF 50 itu bisa 98% ke atas untuk penangkal matahari dan jumlahnya juga harus cukup. Biasanya kan ibu-ibu pengen ngirit gitu ya, ya udah aku secuil aja gitu, asal udah rata aja gitu ya. Itu teh nggak cukup gitu ya, makanya mau pakai krim sehebat apapun, semahal apapun, kalau sunblocknya nggak ini ya, nggak bagus, nggak cukup dan tidak di reapply tiap 2 jam, itu tetap akan balik lagi si sprutennya gitu ya atau fleknya gitu ya. Nah terus tadi kan disebutin juga melasma itu juga bedanya dengan spruten, dia lebih melebar ya, dan biasanya kaitannya dengan hormon, baik itu karena kehamilan ataupun karena KB gitu ya. KB terutama yang pakai pil, yang pakai suntik ya, itu pengaruh banget untuk melasma. Kemudian ada juga birthmark ya, jadi kalau dari lahir emang dia udah ada istilahnya tuh tanda lahir gitu ya, itu warnanya juga kelihatan. Nah, tanda lahir tuh ada yang pigmentasi, ada juga yang istilahnya tuh yang seperti tai lalat gitu ya, atau apa ya, yang warnanya hitam kebiruan gitu. Nah, itu kan mau pakai krim semahal apapun juga nggak bisa kalau yang seperti itu ya, karena dia fleknya dalam. Tapi ya sekali lagi itu akan tetap terstimulasi dengan matahari ya. Dengan stimulasi matahari dia bisa bertambah gelap dan lain sebagainya. Terus pigmentasi juga harus diperhatikan. Itu istilahnya tuh kalau misalnya dia itu bentuknya tidak rata, kemudian warnanya juga tidak sama gitu ya. Terus dia cenderung melebar, apalagi pigmentasi ngadat. Seperti di pigmentasi kenapa Pak Dok? Ngadat. Oh ya, ya. balik. Seperti di telapak tangan, telapak kaki gitu ya. Nah, itu perlu diwaspadai keganasan yang disebut melanoma. Ya. Apalagi misalnya sering terpapar matahari, nggak pernah pakai sunblock, atau punya orang tua yang punya riwayat kanker kulit, itu juga perlu diwaspadai, itu sebuah kanker gitu ya. Itu mungkin secara garis besar itu aja sih kalau menurut pertanyaan. Kalau melanoma itu kalau pernah melanoma tuh yang merah terus timbul bukan sih? Enggak, Ci. Jadi ada juga yang istilahnya tuh dia tetap sama dengan permukaan kulit kita, cuma si warnanya nggak rata. Kalau plek kan istilahnya tuh warnanya hampir sama, kayak coklat-coklat gitu ya. Kalau yang melanoma itu bisa istilahnya itu ada yang gelap banget, terus ada yang lebih terang, dan itu biasanya bentuknya tidak beraturan. Ya, jadi kalau plek kan kadang bulat atau apa gimana gitu ya. Oh itu nggak beraturan. Ada kayak bisa bentuknya seperti apa nggak beraturan ya. Nah itu perlu diwaspadai sebuah melanoma itu, apalagi dia tambah melebar terus ya. Dan itu jangan dianggap enteng ya. Oh ini
kecil gitu ya, kanker kulit, padahal dia itu nyebar kemana-mana, nyebar ke organ dalam ya. Biasanya udah tahu-tahu kansernya mungkin kanker kulitnya kecil gitu ya, tapi dia padahal udah nyebar ke paru-paru, nyebar ke tulang dan lain sebagainya. Jadi jangan dianggap sepele gitu. Saya selama ini biasanya kalau itu usia berapa, Dok? Munculnya ya? Itu mulai usia 30 sih udah kena, Bu Yeni. Jadi istilahnya tuh mulai usia 30-an itu rata-rata usia segitu sih, 30 sampai 60 tahun. Apalagi tadi ya punya riwayat orang tua yang kena kanker kulit, kemudian sering terpapar matahari. Tapi ada juga, betul kata Ci Anita tadi, ada yang sampai berdarah atau muncul gitu ya. Nah itu tergantung si jenis kansernya. Ada yang kanser yang karsinoma basalis ya, itu dari dalam itu memang ada yang sampai berdarah dan lain sebagainya gitu. Dok, kalau yang kan biasanya orang takutnya sama tai lalat ya. Kalau kanker tuh biasanya kan katanya dari tai lalat terus udah gitu membesar menjadi melanoma. Ya, karena kan tai lalat juga merupakan salah satu kelainan pigmentasi ya. Di situ ada pigmen kulit juga di tai lalat. Nah, itu tai lalat kalau misalnya ukurannya membesar, itu juga perlu diwaspadai suatu kanker kulit juga sih. Gitu. Tapi banyak ya jenis kanker itu ya. Ya, ada yang dari tai lalat, ada yang dari istilahnya tuh cuma bercak-bercak pigmen tadi, Ci. Cuma pigmen yang tidak beraturan tadi gitu. Bedanya apa, Dok? Maksudnya dari yang kanker itu sama yang kan ada juga cafe outlet ya. Cafe outlet juga kan kayak pecahan gitu. Kayak bercaknya tuh gitu. Nah, itu apa bedanya? Juga nggak beraturan, tapi yang cafe outlet itu Ci dari lahir. Karena dia birthmark ya. Jadi dia dari lahir dia udah ada fleknya gitu. Dan biasanya istilahnya tuh nggak bertambah gede juga, tidak melebar gitu ya si cafe outlet itu ya. Kalau misalnya melanoma, dia kan istilahnya itu bisa melebar, bisa membesar gitu ya ukurannya, dan warnanya itu nggak rata gitu ya. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang gitu. Kalau yang cafe outlet itu kan birthmark itu kan istilahnya itu biasanya warnanya sama gitu kan. Meskipun bentuknya memang tidak beraturan juga. Gitu. Melebar, Dok. Kalau ngegendutin melebar. Pengalaman ya, jelas. Langsung nembak lagi. Lanjut. Ada lahir. Nah. Ada di sini. Tuh, agak-agak kayak biru bunga. Tapi bukan di muka untungnya. Ya. Terus ada juga pigmentasi karena ini ya, karena inflamasi atau peradangan ya. Jadi biasanya karena jerawat atau bekas luka atau kena luka bakar, nah itu juga bisa karena peradangan. Dan pigmentasi yang karena post inflamasi itu juga biasanya lebih dalam dan treatmentnya lebih lama gitu ya. Karena letaknya di dalam gitu. Beda dengan yang istilahnya itu freckles. Freckles itu bisa lebih cepat gitu ya. Atau melasma yang istilahnya itu cuma superficial gitu ya. Itu juga bisa lebih cepat treatmentnya gitu. Dibanding istilahnya itu yang lebih dalam ya. Teman-teman juga bisa lihat kok istilahnya itu kalau misalnya lihat fleknya orang itu dalam atau enggak gitu ya. Itu bisa dijembeng gitu si kulitnya ya gitu ya. Di stretch gini. Jembeng kayak gitu. Cara sederhananya lah gitu ya. Kalau gimana, Dok, kelihatannya? Ya kalau misalnya dia kalau yang di luar sih lebih kelihatan lah gitu ya. Beda kalau yang di dalam pas dijembeng gitu ya, dia nggak hilang gitu. Tapi kalau yang di luar tuh lebih pudar gitu kan si warnanya. Gitu. Ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih, Dok. Kalau malam perlu pakai sunscreen enggak? Nah, aku tuh pengalaman juga gitu ya, karena kita itu ada istilahnya tuh radiasi sinar biru ya.
Yang Benar. radiasi Sama tidur di sinar bawah biru. lampu. Aduh. Jadi istilahnya itu radiasi sinar biru kan di samping dari Hmm. gadget, dari TV, dari LED juga gitu kan. Kemudian lampu neon itu ada radiasi sinar biru. Nah kalau teman-teman kalau malam gelap-gelapan sih nggak perlu sunblock kan. Tapi kalau misalnya tidurnya di bawah lampu neon gitu ya, di bawah lampu LED terus-terusan apalagi deket gitu ya. Dulu aku pernah ngekos dan Itu teknik istilahnya sempurna tuh itu. seasrama gitu ya. Di lantai di tingkat nomor 2 gitu sih dipannya kasurnya dan itu Banyak dekat lampu neon dan beneran itu tambah gelap. Tiap tiap malam dipanggang ya dok itu. Tiap malam Pokoknya kalau dipanggang nggak gitu ada kan. sinar mah nggak apa-apa gitu ya kalau gelap-gelapan. Tapi kalau ya kayak sekarang Iya. aja, sekarang juga saya pakai sunscreen karena mau menghadapi handphone dan laptop ya. Pasti kan kena paparan tuh. Betul. Ya, tapi nanti Ya. kalau mau tidur ya dibersihin. Nah, tergantung kebutuhan ya mungkin ya kalau malam ya dok ya. Betul, Bu. Kalau pas gelap tidurnya nggak usah gitu kan. Mm-mm. Ya, Tapi kalau Ya. sunscreen itu apa dibawa tidur nggak apa-apa gitu? Soalnya kan sayang juga sih ya Bu ya, istilahnya itu kan kita udah pakai krim malam juga gitu, udah berapa layer gitu kan. Sebetulnya karena dia dioles paling akhir juga sebetulnya nggak masalah juga sih gitu. Kalau mau pakai gitu. Kalau sering ketiduran dengan lampu menyala gitu ya, jangan lupa berarti dipakai. Eman-eman. Kalau lampunya gelap nggak usah berarti ya. Jadi ya lebih baik lampunya gelap aja ya, irit juga. Semalaman itu kan soalnya lumayan tiap hari. Atau pakai kalau sunscreen. enggak lampunya gelap tapi handphonenya nyala, nah itu harus pakai sunscreen. Sama juga ya. Gitu. Nah, Ya. nah, Itu tadi versi udah gitu. ini ya. Kalau dari kedokteran gitu berarti menangani flek itu berarti paling banter laser ya Pak Dok? Atau ada cara-cara yang lain? Ya, jadi kan untuk mengatasi pigmentasi itu tidak bisa cuma satu modalitas gitu ya. Jadi bisa berbagai macam jenis treatment. Yang intinya itu istilahnya untuk menghambat pembentukan melanin, kemudian untuk mempercepat pergantian kulitnya juga gitu ya. Terus supaya si pigmen dari si melaninnya juga nggak naik ke permukaan kulit, ataupun mencegah sintesis dari melaninnya ya. Ada juga istilahnya tuh kaitannya dengan hormonal juga. Nah, kalau misalnya treatment, kan biasanya juga akan mengenal peeling gitu ya. Nah, peeling itu tujuannya untuk mempercepat turnover kulit. Jadi, si sel kulit matinya lebih cepat kebuang digantikan dengan kulit yang sehat gitu ya. Jadi, kulit kita yang lebih sehat naik, otomatis si fleknya juga naik lebih cepat kebuang. Itu pertama flek dengan peeling. Kemudian seperti yang biasa dilakukan juga dengan memakai istilahnya tuh krim yang bleaching agent ya. Bleaching agent kan macam-macam, istilahnya tuh dulu banyak banget ya pakai hidrokinon atau krim racikan yang nggak pakai pengawasan dokter juga, bahkan ada yang menambahkan merkuri. Dia itu istilahnya tuh mematikan melaninnya, makanya dia bisa cepet seminggu 2 minggu mungkin udah kelihatan putih gitu ya. Nah, tapi kan ada beberapa efek samping, termasuk dari hidrokinon. Kalau misalnya nggak lewat pengawasan dokter, nah dia bisa menyebabkan okronosis. Jadi kalau terlalu lama dipakai, bukannya tambah putih, tapi malah si fleknya jadi kayak kebiruan, hitam kebiruan gitu ya. Terus kalau dari krim-krim yang bleaching agent yang istilahnya itu nggak pakai kontrol ke dokter, biasanya juga akan menyebabkan yang urat-uratnya tuh makin kelihatan, Ci. Urat-urat urat-urat merah ya, pembuluh darah baru yang harusnya nggak ada, nah itu akan muncul biasanya kalau terlalu lama pakai krim racikan yang tidak terkontrol oleh dokter ya. Nah, kalau misalnya pembuluh darah itu udah muncul, itu untuk menangani fleknya
tambah susah lagi karena si pembuluh darah itu malah ngasih nutrisi buat fleknya. Kemudian belum lagi kalau misalnya ada beberapa kandungan seperti merkuri dan vitamin A, retinol, kan biasanya dokter tuh nanyain juga, ini lagi program hamil nggak gitu ya. Karena takutnya kalau pakai gitu, istilahnya tuh takutnya ada pengaruh ke bayinya juga. Istilahnya itu teratogenik, bisa menyebabkan cacat pada bayi. Kemudian kalau merkuri jelas lah, itu bisa menyebabkan istilahnya itu mutasi sel, lama-lama cancer, tidak hanya di kulit, tapi istilahnya tuh kan dia terserap ke darah juga ya. Jadi dia malah menyebabkan cancer di mana-mana juga, terutama di ginjal, itu efek dari merkuri gitu ya. Kemudian treatment yang lain itu dengan laser itu juga bagus ya. Laser juga tapi nggak bisa cuma sekali kan, harus berkali-kali dan tetap pakai krim juga gitu. Nggak bisa laser udah deh langsung bagus kulitnya, nggak bisa. Tetap harus pakai krim untuk membantu menghilangkan pigmen, terus tetap sunblock gitu. Karena kan musuh utama si matahari itu yang memicu melanosit untuk membentuk melanin gitu. Nah, sunblock tuh benar-benar pokoknya harus benar-benar pakai ya kalau teman-teman istilahnya pengen bebas flek. Nah, itu tadi ada pertanyaan berkaitan dengan sunblock nih Pak Dok. Kalau bagi yang muslim kan 5 waktu sholat ya. Terus kan kalau wudhu gimana nih akalinya? Pakai sunscreen diulang terus gitu ya? Atau gimana Pak? Kan istilahnya itu kan kalau SPF 50 sebetulnya 4 jam 5 jam ya daya ininya, daya proteksinya. Teman-teman kan pagi jam 7 lah paling baru keluar gitu ya. Terus nanti sholat duhur dihapus memang udah habis gitu si memang daya oles kerja lagi sunscreen-nya. Ya. Dan memang kita harus pakai sunblock lagi. Toh matahari jam 12 terik-teriknya gitu kan. Terus nanti asyar sholat jam 3 gitu ya. Ya reapply lagi sunblocknya gitu. Jadi memang karena si UV itu terutama dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore itu lagi terik-teriknya. Jadi memang harus terlindungi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore gitu. Memang mau muslim maupun non muslim ya memang sunblocknya kalau bisa sih 2 jam 3 jam gitu. Oles pakai sunstick ya. SPF 30 itu sebenarnya cocok nggak sih buat yang sinar biru? Kan kemarin tuh dokter pernah bilang ya healthy glow base itu bisa buat sinar biru. Nah itu tuh perlu lagi sih, soalnya ini ada. Iya, itu tuh tergantung kandungan masing-masing sunscreen sih, Ci. Jadi ada bahan-bahan yang istilahnya tuh yang bisa untuk menahan sinar biru gitu ya. Sebetulnya aku juga lupa ya kandungannya apa, tapi aku pernah nemuin di si Healthy Glow Base tuh ada kandungan yang bisa untuk menangkal sinar biru. Tapi Atomy sendiri belum mengkhususkan ya si Healthy Glow Base itu bisa untuk radiasi sinar biru. Kan baru yang istilahnya tuh Urban Sun Shield sama yang sekarang yang terbaru yang si Snow. Nah, yang diklaim bisa untuk yang sinar biru gitu. Nah, terus pertanyaan lagi nih Pak Dok. Moga-moga tadi menjawab ya. Ini. Apakah peeling ini sama dengan exfoliating? Baiknya berapa hari sekali peelingnya? Gitu. Ya, betul. Jadi peeling itu sama dengan exfoliating gitu ya. Cuma tergantung dari asam yang dipakai gitu ya. Kalau yang di klinik dokter itu asamnya lebih kuat gitu. Jadi istilahnya itu 2 minggu, sebulan sekali juga udah cukup gitu ya. Nah, yang Atomy punya kan exfoliatingnya lebih mild, bisa dilakukan sendiri, tidak perlu pengawasan dokter, teman-teman bisa pakai, itu tergantung sel kulit matinya, tebal apa enggak gitu ya. Kalau cowok mungkin bisa lebih tebal, bisa seminggu 2 kali. Tapi kalau cewek mungkin, apalagi udah rajin perawatan, seminggu sekali, udah cukup gitu. Ya, jadi tergantung jenis asam yang dipakai.
lebih bagus sih istilahnya itu pakai yang kayak Atomi ini kan pakai asam juga ya, asam dari buah-buahan, karena dia Wintergreen. tidak bikin microtear, jadi tidak bikin luka Mm-mm. kecil. Kalau teman-teman biasa pakai scrub, nah itu bikin luka-luka kecil di kulit, malah itu merusak skin barrier. Apalagi menggosoknya dengan semangat ya. Mm. Wah, Ya, karena Plasma, karena plasma. dengan scrub itu wah beneran lu dapet sih. Nah itu bakal rusak Benar-benar. banget sih itunya ya, screen barrier-nya ya. ya. Teman-teman cukup seminggu sekali, maksimal seminggu 2 kali. Nah nanti juga teman-teman Hmm. bisa rasain sih ya, kalau misalnya sel kulit matinya udah tebal apa enggak, di raba itu kan kasar gitu. Nah itu si Kusam. sel kulit matinya udah mulai numpuk ya. Kemudian Hmm. misalnya pakai bedak, pakai apa, nggak rata. Ya kalau ini kan Setuju. Bu Yeni, di Anita pakai bedak, rata, flawless gitu ya. Ah. Tapi kalau misalnya sel kulit matinya tebal, pasti nge-crack lah gitu ya, Ci. Gitu istilahnya tuh ya. Ya, Jadi nge-crack. blog-blogan kalau bahasa Sundanya mah. Tidak Itu rata. pengalaman saya dulu yang bikin saya Iya, join atau salah. Bikin apa saya namanya jalan kemarin-kemarin atau ada yang nanya nih, apa namanya, kenapa ya kadang-kadang muka itu katanya kadang-kadang kelihatan kayak gelap, kadang-kadang kayak terang gitu, kayak kadang-kadang kayak putih, kadang-kadang kayak gelap gitu. Nah, apakah itu berkaitan dengan sel kulit mati ini, Pak Dok? Iya. Betul, Ci. Jadi memang bisa berkaitan dengan si sel kulit matinya. Otomatis kalau sel kulit matinya numpuk, pastilah kusam ya lebih gelap ya. si kulitnya gitu ya. Hmm. Karena sebetulnya exfoliating itu kan mau ngikutin si siklusnya kulit bayi gitu. Anak-anak bayi itu Tuh. si siklusnya dia seminggu sekali. Dia nggak usah Kalau kita dipilih juga, dia 28 udah hari. ngelupas sendiri gitu ya. Beda dengan usianya yang udah Usia kita 25 ke enggak ya? atas, 30, 40. Itu mungkin 40 hari ke atas baru ngelupas. Jadi bakalan kusem sekali gitu kalau nggak dilakukan exfoliating. Jadi kalau pengen kulitnya tetap sehalus bayi gitu ya, itu seminggu sekali gitu. Cianita. Pasannya. Satu Nah, lagi ini ada pertanyaan pertanyaan. dari Pak Kris. Udah belum, Trin? Coba. Di atasnya belum, Ci. Masih ada dari Oh, Bu belum. Nur Hasnah. Kalau sudah pakai Healthy Glow Base, apakah perlu pakai sunscreen lagi? Ini pertanyaan klasiknya. Ini mungkin yang jawab Ci Anita sih. Nih, Karena kalau pada dasarnya sih fungsinya sama ya, gitu. betul. Jadi kalau saya tergantung pergi kemananya hari itu, Bu Nur. Jadi kalau misalnya saya hari itu di rumah saja, saya Healthy Glow Base 2 lapis, terus misalnya kita pakai ini ya, kan kalau di Atomi kosmetiknya juga sudah ada SPF 45, 50. Jadi ya kalau saya cuma di rumah saja, ya saya pakai, udahlah saya pakai kosmetik aja lah, cukup. Tapi kalau saya memang keluar dan udaranya sangat panas, ya saya pakai lagi. Nah, tapi sebenarnya kalau Anda menggunakan ini ya, Atomi Absolute. Nah, Atomi Absolute yang Tone Up Essence Sun ini, itu jawaban semua pertanyaannya Ibu Nur sih sebenarnya. Karena kan si Healthy Glow Base itu kan sebenarnya nggak ada warna ya, gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh bingungnya sama sunscreen, karena si sunscreen itu tuh agak berminyak, terus tidak menutupin apa-apa kan. Nggak ada tone up juga gitu. Muka kitanya kerasanya kalau pakai sunscreen gitu-gitu aja gitu. Ha-ha. Nah, kalau pakai ini memang si tone up ini makanya sudah saya siapkan di tangan ya. Ini tuh memang benar-benar bagus gitu. Karena kan ini saya sengaja ya hari ini tuh saya cuma pakai ini. Tapi memang Healthy Glow Base-nya 2 lapis, ini 3 lapis ya. Jadi makanya jadi gini. Nah, ini memang benar-benar bisa dipakai untuk bedak gitu. Karena memang benar dia itu tone up banget dan memang benar-benar SPF-nya itu kan 50 dan juga ada pelindung cahaya birunya. Jadi all in one, teman-teman, gitu ya. Jadi kalau yang pengen ini aja. Pertanyaan nih berikutnya ini juga kayaknya nanti akan terjawab dengan penjelasannya Cianita dan sharingnya Bu Yeni mungkin ya. Nanti kita terusin aja ya Pak Kris. Terus ada Atomy Addiction sama yang Aling sama udah baru itu yang masuk. Tapi ini kayaknya akan terjawab setelah Cianita menyampaikan yang itu tuh
andalan yang Iya. terbaru dari produknya Atomy? Silahkan. Oh. Ya, karena gini, kan kalau yang ditanya itu seri Snow ada sunscreennya juga ya, ada. Yaitu si ini ya, si sunscreen ini. Nah, sunscreennya si Tone Up Essence Sun ini memang kalau kata saya sih the best sih. Karena kan UVA-nya juga dia protek, UVB-nya juga dia protek, sama cahaya birunya juga dia protek. Selain itu, dia tuh juga punya nutrisi di dalamnya. Jadi kalau di skincare Atomy itu sebenarnya ya SPF yang dulu gitu, sunscreen yang dulu juga ada gitu. Tapi kalau yang ini jauh lebih lengkap. Jadi kayak yang tadi dikatakan oleh Dokter Asep kan ada winter green ya. Itu tuh BHA. Jadi kalau teman-teman pakai ini sebaiknya sebelum healthy glow base kalau yang memang punya masalah flek karena dia akan eksfoliasi ringan waktu kita pakai ini gitu. Jadi memang setelah kita pakai ini ya dicuci itu mukanya jauh lebih lembut gitu. Saya ngerasanya sih gitu. Terus udah kita pakai ini seharian kita cuci dan kita pakai toner, memang tonernya jauh lebih meresap ya. Jadi si winter green itu juga ada di sini, itu jarang. Terus udah gitu ada niacinamide, ada juga ceramide. Jadi ini juga memperbaiki skin barrier. Nah, yang saya suka itu memang dia tone up, teman-teman. Jadi kalau udah pakai ini tuh, kalau kata saya sih memang jaminan mutu ya. Kan kalau yang dulu itu kan kita pakai sunscreen ada lengketnya. Kalau ini nggak ada. Jadi kalau teman-teman sudah pakai itu, kita teken-teken itu tidak ada bekas-bekas yang aneh-aneh gitu, enggak. Nah, terus sudah gitu kalau teman-teman misalnya ngerasanya, aduh kok saya pakai sunscreen itu suka lengket ya, gitu, suka nggak suka lah saya kalau pakai sunscreen. Ini nggak lengket sama sekali yang si tone up ini. Dan dia itu, walau kita pakai sesuai anjuran dokter Asep ya, dua dua ini nih dua buku jari. Jari. Waktu dulu tuh saya suka stres gitu kalau dokter Asep bilang 2 buku jari gitu. Apalagi kalau lihat orang luar negeri ya, 2 buku jarinya dikali 2. Jadi mereka pakainya segini. Nah, mereka pakainya segini gitu. Nah, saya mikirnya, aduh banyak banget gitu. Kan kadang-kadang kita pakai itu benar-benar udah lengket, rasanya tuh panas. Nah, yang ini tidak sama sekali juga ya, teman-teman. Jadi, kalau yang belum pernah punya ini sunscreen pengen coba, kalau kata saya ini yang tone up ini bagus. Dan ada pentanolnya dan juga ada satu lagi ya, vitamin C-nya juga ada, vitamin E-nya juga ada, dan pentanol itu anti peradangan. Jadi teman-teman gak usah takut kalau pakai ini bakal meradang gimana. Karena saya sudah pakai, kulit saya termasuk rada sensitif ya, skin barrier-nya juga kurang bagus tapi masih oke. Gitu. Nah, Baik, ini sunscreen mungkin sama menambahkan sunblock nih, sih. yang Pak Christopher nih, apakah Atomy Sunscreen itu bisa untuk blue light? Yang khusus untuk blue light itu ada apa tuh namanya? Saya lupa. Urban Sun Shield. Nah, Urban Sun Shield ya, itu memang yang kalau misalnya teman-teman yang setiap hari harus berhadapan dengan laptop, dengan handphone untuk Zoom meeting misalnya ya. Nah, ingin lebih kuat lagi, pakailah dengan si Urban Sun Shield itu, karena Urban Sun Shield itu memang spesialisasinya di blue light. Ya, kalau yang lain kayak misalnya tadi Dokter Asep bilang apa namanya HGB ya, Healthy Glow Base ada itu, tapi tidak sekuat si Urban Sun Shield itu ya. Nah, jadi itu ya Pak Kris, kalau misalnya memang perlu banget buat si blue light-nya, mendingan pilih yang tadi gitu, yang Urban Sun Shield. Tapi kalau yang tadi Anita sampaikan itu kan apa namanya sunscreen Snow itu ada tone-nya ya. Spesialnya itu ada tone-nya. Jadi yang pengen teman-teman mukanya lebih cerah, lebih putih, nah itu pakai ini. Gitu. Karena memang ada efek itunya ya, ada efek ke wajahnya itu jadi kelihatan ada warnanya gitu. Makanya disebutnya tone. Nah, itu Anita bagus banget. Nah, itu pertanyaan dari Atomy Addiction. Tone Up Snow itu hasilnya dulu apa matte? Begini ya. Tuh, Fer, kayak gini, Fer. Inilah. Kata saya sih nggak glowing amat, nggak matte amat. Kayak mutiara. Kayak mutiara paling cocok sunscreen yang mana? Spruten. Oh, semuka bintik kelihatan paling cocok pakai sunscreen yang mana nih, Dok? Mungkin yang tadi ya yang Pak Dokter bilang Spruten itu paling bagus pakai apa gitu ya si sunscreen-nya. Mari Dok, ya, yang jelas sunscreen-nya SPF 50 kalau bisa SPF 50, kemudian nanti dicocokkan ya. Ini sekaligus menjawab sunscreen apa sama sunblock tuh beda apa enggak gitu ya. Ini memang
istilahnya itu cuma pengistilahan aja sih. Kalau sunscreen dia itu sifatnya dia memfilter si cahaya si UV-nya itu ya, kemudian dia diserap gitu ya, supaya dia tidak tembus lebih jauh gitu ya. Tapi kalau yang sunblock dia itu lebih dipantulkan gitu, jadi dia belum masuk ke kulit, dia udah mantul. Kalau yang sunscreen itu mungkin dia masih masuk ke kulit tapi dia diserap gitu ya. Nah itu jarang sekali sih Ini sekarang sunblock. itu. Kalau sunblock sama sunscreen sekarang tuh jarang yang berdiri sendiri gitu, biasanya udah kombinasi, termasuk yang Atom itu kombinasi, dia sunscreen iya, sunblock juga iya gitu. Kalau sunblock itu biasanya pakai yang mineral. Nah itu kalau yang mineral dia sunblock, tapi kalau yang chemical itu sunscreen. Nah yang di Atom itu dua-duanya ada, mineral ada, yang chemicalnya juga ada, jadi susah penamaannya gitu ya, disebut sunscreen iya, sunblock juga iya gitu. Nah kalau mau dibilang sunblock juga bisa, sunscreen juga bisa gitu. Yang penting sih SPF 50, terus jumlah penggunaannya juga sesuai, dan reapply tiap 2 jam 3 jam gitu ya. Itu untuk yang punya sprutan atau flek, atau teman-teman yang istilahnya itu nggak mau jadi cepat keriput, nggak mau jadi tambah gelap, ya tetap ikut aturan 2 jam 3 jam reapply gitu. Terus bukan berarti langsung hilang ya si sprutannya ya, berarti Pak Dok harus tetap dengan eksfoliasi, tahap-tahap itu tetap harus dijalankan gitu ya. Pakai lebih melindungi kayaknya ya, jadi supaya nggak nambah banyak gitu ya. Tapi kalau untuk menipiskan untuk apa ya, tetap pakai skincare-nya ya. Betul. Exfoliating sama whitening agent. Oke. Nah, iya, tadi juga ada yang tanya sih, memang kebetulan tadi ada yang tanya sebelum acara ini, kalau usianya itu 16, 17 sampai 20, nah itu pakai sunscreen-nya yang mana ya, Dok? Cocoknya gitu. Nggak masalah sih Bu Yeni, yang penting istilahnya itu tergantung aktivitas juga gitu ya. Kadang kalau misalnya intens banget, mungkin dia perlu SPF yang 50. Misalnya dia di pantai dan lain sebagainya. Tapi kalau yang harian, SPF 30 juga udah cukup. Dan itu juga kan istilahnya itu proteksinya juga lumayan panjang ya, bisa 4 jam juga. Nah, tapi ya tetap dia reapply lagi gitu. Reapply. Nah, bagusnya kalau di Atomy itu kan ada yang reapply tanpa harus kita cuci-cuci ya. Pakai yang ini saja. Nah, yang ini kan terutama kalau saya sih biasanya juga ngomonginnya ke ini sih. Kalau ke anak-anak yang usia di bawah 20, kadang-kadang saya kasihnya yang kayak gini sih. Karena ini kan ada kalaminnya gitu. Jadi buat anak-anak masih boleh lah gitu. Dan kalau buat anak-anak itu saya pikir susah yang oles-oles ya, karena remaja juga males gitu oles-oles. Jadi kalau ini kan cuma tinggal dioles gini doang. Itu lebih cepet sih. SPF FPA yang ini ya, yang Snow SPF-nya 50+, PA-nya plus. Plusnya 4 itu ya? Plusnya 4. Oke. Wah, itu mah cukup banget ya. Banget. Nah, kalau yang kulitnya sawo mateng pakai tone up Snow jadi belang nggak, Ci, katanya? Kayaknya nunggu saya nanti ya. Nunggu ya. Ayo pada, jadi ada langsung. Nanti aku bikin gitu ya. Pengen ngomong gitu nggak enak ini saya juga kulitnya tidak terlalu terang, Dok. Jadi maksudnya tuh kan kalau Anita Catherine itu kan memang ya mungkin 2 gitu ya. Kalau saya itu 3 atau 4 gitu. Nah, yang penting itu rata gitu ya. Jadi setelah karena kan pakai nah ini kebetulan saya bawa yang day cream itu. Ya ini kan yang day creamnya kan. Yang day cream kan agak cair. Pak Asep mukanya kepengen gitu tuh. Pengen segera pakai ya. Nah, ini tuh agak cair. Nah, agak cair. Jadi kalau kitanya langsung tiba-tiba pakai aja pakai si sunscreen-nya, jadi suka ya jadi agak nggak rata gitu. Jadi kalau mau sih ditunggu dulu agak meresap, atau kalau enggak saya biasanya pakai ini sih, jadi rajin dipakai ini. Pakai IP. Tadinya saya nggak terlalu rajin, tapi sejak pakai Snow karena memang agak-agak basah,
mau masukin ke si ininya, si sunscreen-nya, jadi pakai ini dulu gitu si IP-nya supaya lebih meresap. Tapi kalau teman-teman yang belum punya IP nggak apa-apa, dikipas-kipas aja sampai agak ini ya, agak kering, baru pakai ini, baru pakai sunscreen-nya. Nah, memang kan jadi putih banget. Kita harus rata banget. Dan jangan lupa leher. Kalau enggak belang. Benar-benar belang. Leher dengan ini belang gitu. Jadi ya harus rata semua juga dipakai gitu sih ininya. Tapi enggak jadi putih banget gimana juga enggak sih. Ya maksudnya sesuai dengan Tapi Bu warna Yeni kulit. putih banget loh malam ini. Oh, ini bukan karena ini doang. Karena Ini apa sesuai yang anjuran. baru itu tuh, yang baru itu apa tuh nih? Yang matte Luminous bedak. Cover Balm. Nah itu Pak Dok yang membuat jadi lebih glowing. Jadi kalau saya nggak cukup, kalau Kanita kan cukup tuh dengan pakai si sunscreen aja tuh udah kelihatan apa namanya, cukup lah kayak pakai bedakan gitu. Saya enggak Pak. Saya pakai itu lagi, pakai cushion, si luminous itu. Jadi kayak bedak, semacam bedaknya ya, bedak foundation. Jadi lebih rata gitu. Kalau enggak sih saya nggak terlalu kelihatan glowing lah istilahnya ya kalau di Atomy gitu. Nah, sama sedikit ya ini menyambung yang Bu Yeni sekalian. Buat teman-teman yang ketemu saya di SA, terus udah gitu bilang, aduh kenapa mukanya snow banget ya? Itu sebenarnya saya pakai 2 ini gitu. Kalau sekarang kan saya memang cuma pakai ini ya. Nah, cuman pakai si Snow Tone Up aja. Nah, kalau waktu di SA kemarin itu karena kan ketemu dengan banyak leader ya. Nah, saya jadi pakai ini yang Luminous Cover Balm, saya pakai nomor 1. Nah, itu bagus banget Pak Asep. Dokter Asep bagus banget. Teman-teman bagus banget itu. Aku setuju yang itu bagus, keracunkan gara-gara Cianita. Cobain ya, Kat. Langsung. Bawa pulang aja, Kat, cobain dulu. Udah gitu dibeli. Kalau tonnya lebih gelap mungkin nomor 2 ya. Jangan nomor 1. Ya. Nomor 2. Nah, ini Absolute Snow Tone Up ini boleh dipakai bersamaan dengan range skincare Atomy yang lain. Ya, apakah bolehkah dengan yang lain ya, tapi di Atomy juga ya. Boleh banget ya, Dok ya. Boleh. Ngomong-ngomong, saya mau bahas ya. ini dulu sih, asam tresamat. Oke. Iya, Dok. Ini kan gini ya, teman-teman, kalau teman-teman yang pernah punya flek, itu saya sering menemukan banget soalnya kalau di yang kulitnya putih, terutama bukan, nah suka fleknya itu titik-titik, terus di samping-sampingnya tuh ada kayak pembuluh darah kecil yang merah-merah gitu. Yang merah-merah tuh ya. Ya, Dok. Nah, biasanya si fleknya itu cepat hilang, tapi pembuluh darahnya nggak bisa hilang. Nah, itu bagaimana cara menghilangkannya? Silahkan, Dok. Ya. Nah, itu pembuluh darah yang merah-merah kayak gitu bisa jadi karena pemakaian krim sebelumnya ya, terutama yang mengandung hidrokinon atau yang mengandung steroid gitu ya. Kadang di Indonesia tuh ya saking pengennya ngilangin flek gitu ya, pokoknya kata siapa bagus gitu kan, ya udah ikutin, nggak peduli itu kandungannya apa gitu ya, penting kayaknya bagus deh, 2 minggu hilang kayak gitu. Nah, taunya kan istilahnya tuh seiring dengan waktu kok lama-kelamaan fleknya tambah tebal gitu, terus muncul urat-urat merah, lama-lama si urat-urat merahnya semuka gitu ya, dan kulitnya malah jadi sensitif. Nah, kalau yang kayak gitu kan memang harus pakai yang dermasika gitu ya. Tapi kalau kulitnya tidak sensitif tapi ada urat-urat merah, itu pakai kandungan asam tranexamat itu bisa gitu ya. Nah, asam tranexamat ini merupakan harapan baru untuk penanganan dari flek. Karena apa? Memang dulu itu ngandelin hidrokinon. Nah, kalau hidrokinon memang itu dia bagus untuk memutihkan kulit. Cuma ya tadi, dia nggak bisa dipakai terus-terusan, apalagi nggak kontrol ke dokter. Ya, karena kalau dipakai terus-terusan, efek sampingnya ya okronosis. Jadi si fleknya malah tambah tebal. Dan kalau misalnya berhenti krimnya, itu kan ada istilah ketergantungan kan? Berhenti krimnya, terus tambah gelap lagi. Jadi istilahnya tuh rebound fenomen gitu ya. Dia nyerang ke kulitnya tuh si fleknya bakal tambah banyak gitu, tambah tebal. Nah,
Itu salah satu efek samping dari si hidrokinon gitu. Nah, si asam tranexamat ini luar biasanya dia mencegah pembentukan flek, ya. Jadi flek yang istilahnya tuh bisa deket ke yang pembuluh darah. Kalau flek yang deket ke pembuluh darah itu kan fleknya dalam, lumayan dalam. Nah, si asam tranexamat ini dia mampu untuk istilahnya tuh flek yang lebih dalam dia bisa ngatasin. Terus ini kan dipakai untuk sebetulnya untuk ini anti pembekuan darah juga ya. Nah, sekarang dipakai di kulit si asam tranexamat ini dan ternyata dia itu bisa mencegah untuk pembentukan pembuluh darah gitu. Pembuluh darah kalau di kulit itu kan pembuluh darah nggak perlu gitu kan. Ngapain juga ada pembuluh darah di kulit? Kalau pembuluh darah mah ya udah di dalam aja, di bawah kulit. Tugasnya dia untuk ngasih nutrisi ke kulit gitu ya. Tapi kalau misalnya pembuluh darah di luar, ya ngapain? Itu harus dibasmi gitu ya, nggak indah juga. Nah, si asam tranexamat itu hebatnya, dia bisa untuk pigmentasi yang agak dalam, lebih dalam gitu ya. Kemudian bisa juga untuk ngilangin yang merah-merah karena istilahnya pembuluh darah yang melebar di permukaan kulit. Nah, pembuluh darah yang melebar itu, di samping gak indah, dia juga itu istilahnya menutrisi ke fleknya. Jadi, dia menutrisi si melanin, pigmennya. Jadi, kalau misalnya udah punya merah-merah kayak gitu, itu akan sangat-sangat sulit untuk di-treatment fleknya, gitu. Nah, itu tugasnya si asam tranexamat yang bisa ngebantu untuk ngatasin flek dan istilahnya tuh ngatasin juga si pembuluh darah yang melebar atau muncul di permukaan kulit. Kalau si pembuluh darahnya nggak diatasin, itu fleknya juga bakal balik lagi karena kan dia yang nutrisi melanin gitu ya. Nah, makanya ya harus dua-duanya, fleknya diberantas, si pembuluh darahnya juga harus diatasin gitu. Dan sekarang juga mulai banyak ya serum tranexamat, tapi tetap nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kata Ci Anita, aku mau beli yang pakai yang dark korektornya gitu ya, spot korektornya. Nggak bisa, tetap harus serangkaian gitu ya. Betul, nah nggak bisa cuma beli itu doang gitu, karena asam tranexamat itu tergantungnya di situ sama di night creamnya yang si Snow ini gitu ya. Tetap harus serangkaian karena mulai dari toner kan dia mulai untuk pengangkatan sel kulit mati gitu ya. Kemudian dari serum, kemudian spot korektornya juga gitu ya. Kalau serum kan dia buat meratakan warna kulit, kan nggak mau juga Siga Panu. Siga Panu, kayak Panu. Jadi kan ada teman-teman kan pasti pengen tahu ya kenapa toner, dark korektor, baru serum. Nah, itu tuh kenapa bukan serum dulu baru dark korektor? Karena si dark korektornya itu, dia itu kan cuma di fleknya aja. Si serumnya itu yang bikin dia itu rata kulitnya. Jadi kalau teman-teman tidak pakai serum, jangan-jangan nanti kayak Panu gitu. Flek hilang tapi berpanu kan dikiranya aduh flek kamu hilang sekarang ya tapi panuan kan gak lucu ya, jadi mendingan pakai satu set. Ini tuh ada besinya ya, saya penasaran sih sebenarnya besinya buat apa ya? Bola. Kayak bola Nah, roller aku gitu. Dia harus pakai aplikatornya ya, jadi lebih menekan mungkin ya. Makanya Dokter Asep, ayo Kemon, kapan datang? Sebetulnya kalau pakai Epin Booster mah nggak usah pakai itu juga bisa gitu ya. Bisa ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Waduh, pakai stropper ditunggu before after. Ya. Meskipun tidak putih ya pakai stropper. Tapi si Siong juga itu pakai stropper, Siong tuh bener-beneran putih banget sekarang. Iya, Isyong ya sekarang tadinya tuh makanya tadinya pengen ini ya, pengen menunjukkan Isyong, tapi sekarang juga Cieni juga putih loh. Tuh kan? Iya, pakai itu Snow dan itu luminous. Ini pertanyaannya nih untuk Atomy itu sunscreen buat badan itu belum ada ya kayaknya ya.
memang belum, kecuali mau dipakai tuh sunscreen yang sunscreen beige atau yang Biasa. putih itu ya, yang white Hmm. buat badan. Kadang-kadang sih kalau memang ke pantai atau apa karena nggak ada ya udah, karena sih dibandingkan dengan sunblock ya, misalnya sunblock yang beredar di pasaran yang cukup bagus itu harganya sekitar segituan juga gitu. Jadi ya Betul. ya kalau sekali-kali ke pantai pakai yang sunscreen buat wajah itu ke tangan sih kayaknya Hmm. ya hampir sama sih Saya harganya ya. ke pantai pakai ini loh, Ci, buat badan. Oh iya. Habis Iya, banget. memang, tapi pas secara khusus belum ada sih ya. Memang belum ada ya lotion badan gitu ya. Memang belum, Iya. kita tunggu ya. Pasti ada sih suatu hari nanti. Perlahan-lahan Edisi ada. summer ini nggak ada Lalu gitu, juga Ci? di Mungkin tahun. ya. Hmm. Hah? Mau segera. Kan sebentar lagi summer toh. Koreanya Yang juga. luminous itu matte ya, betul Matte. matte. Nggak Hmm. matte, nggak terlalu glowing. Ada sih glowingnya dikit banget, tapi Dan lebih ke matte. luminous itu bedanya gini ya teman-teman, kalau saya sih ngelihatnya kalau gold amplification itu kan Ci, kadang-kadang kalau gold amplification itu teman-teman yang mukanya kulitnya kering itu emblok-emblokan gak rata gitu, kadang-kadang susah banget ngeratainnya gitu. Tapi kalau buat teman-teman yang memang udah atomian pakai gold amplification ya jadinya bener-bener ya drakor gitu. Nah kalau saya senangnya sama si ini ya luminous mid, itu cara pakainya itu ada dua cara. Yang pertama pakai jari. Jadi pertama itu kita pakai jari tekan-tekan-tekan ya. Nah, memang caranya gitu supaya dia hasilnya itu lebih cepat dan lebih seperti salju ya. Nah, udah gitu pakai si ininya, pakai si beauty blendernya, ambil lagi dan tekan-tekan lagi. Itu hasilnya akan jauh lebih bagus. Bisa dilihat di foto-foto saya waktu SA ya, itu benar-benar luar biasa lah. Saya coba, Ci. Loh, langsung gitu. Saya mengikuti kata-kata Anita juga ya, tadinya mah kan cuma disut gitu, sekarang jadi Oh. ditekan-tekan gitu. Iya bener, hasilnya jauh lebih rata, Tuh kan? lebih bagus. Nah, coba apa lagi nih, ada pertanyaan lagi nggak? Belum. Belum ya. Komentar dari Pak Kris. Abis nih. Habis ya. Oh, kalau healthy glow base katanya tadi ada apa ya, kata Pak Kris tuh tadi SPF-nya 30 plus ya kalau nggak salah. Healthy glow Ya, base sama 33. PA. 33 sama PA ya. Nah, PA 3 ya. kalau nggak salah. 30 PA plus plus. Halo Bu Nah, Ida. jadi Oke. halo Ibu Da. Jadi kalau saya tuh sukanya sama healthy glow base, sebenarnya gini sih teman-teman, kalau healthy glow base itu kan juga menutrisi ya, dan dia juga brightening juga. Jadi kalau teman-teman yang pengen ya di rumah aja gitu, cuman mainnya apa sih, maksudnya cuma masak-masak sedikit kayak gitu, bisa pakai healthy glow base juga gitu. Nah tapi kalau saya sih menganjurkan ya, kalau ibu rumah tangga yang masaknya lebih dari semacam dua macam, udahlah pakailah sunscreen ya, karena kan lama juga gitu, dan uap masakan itu waduh luar biasa sekali saya ngerasanya gitu Ya, ya. Halo. radikal bebas ya dari asap tuh ya. Termasuk asap rokok ya. Ya, jangan disepelekan. Betul. Kalau sekitarnya terkontaminasi dengan perasapan itu, silahkan. Ya, silakan Nah, pakai. itu ada dari yang paling bawah, Ci, dari Aling Atomi. Apakah kulit wajah kering cocok pakai luminous balm, Ci? Bang. Benernya gini ya, kalau saya sih ngerasanya kulit wajah yang kering itu sebenarnya di Atomi itu sangat bisa diatasi loh. Karena kan kita itu punya banyak sekali pelembab ya di Atomi itu. Jadi kalau kulit wajah kering itu seharusnya kalau sudah pakai Atomi tidak kering lagi gitu. Nah ini juga salah satu yang saya mau bahas ya. Kemarin itu waktu di SA itu kan saya bertemu dengan beberapa orang yang mereka mengeluh bahwa kulit wajahnya memang kering. Jadi sebelumnya sudah kering dan memang sudah di atas 50-60 itu kulit wajah kita kan lebih kering. Mungkin kalau teman-teman pakai Snow, karena Snow itu kan hanya ngarahinnya itu ke flek ya. Mungkin teman-teman perlu tambahan. Nah, tambahannya apa? Tambahannya itu bisa toner, kemudian bisa pakai si sinergi ampul nomor 0 ya. Gitu, itu kan super menghidrasi gitu. Kalau enggak mungkin di tengah-tengahnya teman-teman bisa pakai Hydra Brightening Essence, itu juga bisa. Nah, udah gitu barusan teman-teman lanjutkan dengan perawatan Snow-nya. Di belakang yang apa sih, day cream, mungkin kalau teman-teman ngerasa aduh kok udah pakai day cream, karena day cream Snow ini lucu banget ya Ci, langsung bikin lembab tapi dia kering
gitu. Jadi buat teman-teman yang sering pakai The Fame kayak saya, kan cenderung suka dengan muka yang nyoi-nyoi gitu ya, yang lembab-lembab, mungkin ngerasanya kurang, tambah aja sama lotion Absolute gitu. Malamnya kalau teman-teman yang memang skin barrier-nya kuat, udah sering pakai Absolute, udah sering pakai Spot Out, mungkin sesudah night cream-nya Snow bisa tambahin sama nutrition gitu ya. Jadi semuanya dapat, putihnya dapat, flek-nya juga hilang. Bukan hilang, menipis. Nggak Ya, instan, Iya, nggak instan. ya kalau saya juga kulitnya kalau cenderung misalnya kering sih wanita sebetulnya. karena hormonal juga sih ya kalau masalah kulit kering itu. Jadi Hmm. sebaiknya tambah Betul. pome ya. Itu pome itu bagus banget, testimoninya banyak ya, dia bisa melembabkan kulit dan dia juga istilahnya itu jadi sunblock alami si pome itu gitu ya. Jadi kita nggak pakai krim, tapi dengan konsumsi pome itu seperti kita tuh pakai sunblock gitu. Nah, itu buat mencerahkan kulit dan melembabkan kulit, si pome itu bagus. Jadi coba deh ditambah pome kalau kulitnya kering. Nah, kalau sama inner collagen gimana, Dok? Maksudnya bandingannya, mendingan inner collagen, mendingan pome, Dok? Dua-duanya Nah, kalau si kata kolagen juga kan istilahnya tuh dia tuh attract air juga ya. Kolagen itu dia menarik air juga gitu. Nah, tetap sih harus konsumsi air yang banyak ya gitu kalau konsumsi kolagen. Tapi kalau yang si pome itu lebih ke hormon sih, untuk perbaikan hormon juga. Jadi ya tergantung ini sih kondisi juga gitu. Misalnya memang karena hormonnya sudah berkurang gitu menopause? Premenopause gitu ya. Nah itu pome lebih bagus daripada kolagen. Kalau mau konsumsi dua-duanya juga nggak masalah gitu. Kalau mau kolagen dan pome, oh no problem gitu. Saya sudah tunggu-tunggu itu dari tadi perkataan itu. Cien. Salah, Cianita itu tuh sebelah aku tuh hasil kolagen. Kalau pome pakainya enggak ya, hasil kolagen nih. Kadang-kadang, jadi kalau saya tuh gini, Dok, jadi minum kolagen, udah gitu misalnya berapa banyak, baru minum pome, udah gitu kolagen lagi gitu, baru pome gitu. Karena kan katanya si pome tuh kolagen tuh katanya nggak boleh terus gitu. Ya jadi di jeda dulu. Gitu ya. Cuma memang itu banyak kan yang tanya gitu. Ya, si kolagen itu ya tinggi protein gitu ya. Kalau terlalu diporsir setiap hari kan maksimal 2 bulan dulu ya, 2 bulan nanti jeda. Iya. Nanti pakai lagi. Saya 3 hari. Tapi kalau pome nggak usah dijeda gitu ya kalau gitu, mendingan pome ya. Mending pome, Ci. Tapi bedanya sih, Ci, kalau misalnya kalau kolagen itu kan dia buat ngisi lagi kulit kita ya. Jadi yang bikin sinyal kencang ya kolagen. Kalau si pome lebih ke menghidrasi, dia bisa juga menstimulasi kolagen. Tapi kan kalau kita langsung minum kolagen kan lebih nendang hasilnya ya untuk kekenyalan kulit. Tapi kalau pome lebih ke menghidrasi dan brightening gitu. Oke. Nah itu ya teman-teman nih. Mudah-mudahan teman-teman yang pernah nanya juga ke saya lebih jelas nih ya jawabannya dari Dokter Asep nih. Terus apa lagi nih? Saya jadi teracun lagi. Udah lanjut. Pome ya, Ci. Pome ya. Apa ini? Pome. Ini ada pertanyaan apa ya, saya nggak kelihatan, Trin, dari Ibu Nursanah. Bu Nurhasnah, kalau dipakai bersamaan dengan sunscreen, pakai HGB dulu atau sunscreen dulu? Sunscreen-nya yang mana dulu, Bu? Kalau misalnya sunscreen yang tone up ya, karena dia itu kan ada si winter green-nya itu, jadi dia memang gentle eksfoliasi. Jadi sebaiknya tone up dulu, baru HGB, baru luminous. Nah, itu mah langsung lah kinclongnya ya, cetar membahana sampai sana gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalau di rumah aja gitu ya, kayak saya kan pengen tahu karena tadi itu ada member saya bilang, Ci, coba kalau yang hari ini, katanya hari ini IG Live cuman pakai ini 3 lapis. Ya udah, jadi inilah hasil 3 lapisnya ya, silahkan. Jadi boleh silakan dipikir-pikir dulu. Ya, kayaknya kalau yang pengen glowing pakai HGB ya. Tapi kalau yang pengen matte aja nggak usah pakai HGB, dari sunscreen langsung aja ke matte ya. Saya pakai HGB juga, jadi lebih bling-bling gitu hasilnya. Ini apa ya? Nah, paling bawah, Kristiana.
Tiana 311. kelihatan. Saya pengguna Hydra Set sudah cocok. Punya flek tebal sekitar tulang pipi. Kalau mau beralih ke Absolute Snow, sebaiknya langsung ganti semua atau bertahap. Hmm. Oh Ya, itu ya. Bu Yani, Ganti. Cianita gimana? Yang udah pakai? Iya gini, karena kalau udah cocok dengan Hydra Brightening kemungkinan sih kering ya kulitnya ya, kelihatannya kering. Itu jangan langsung gitu. Kalau misalnya ini di apa namanya justru di apa ya peralihan gitu, digabung malah kalau bisa. Jadi karena kan Digabung. nanti kalau enggak kurang keringnya, itunya jadi kurang lembab ya. Kurang lembab. Kurang lembab kan, karena kan kalau pakai Hydra biasanya keluhannya karena kering kan biasanya ya. Nah sementara kalau Snow ini kan apa namanya untuk kelembaban itu ada sih lembab tapi tidak terlalu apa ya, jadi tidak terlalu khusus untuk kulit kering gitu. Jadi kalau misalnya dari Hydra ke si Snow itu jangan langsung tiba-tiba di ini nanti jadi kering lagi gitu. Kalau mau sih bertahap ya, dalam arti bertahap itu si apa ya Hydranya tetap dipakai gitu. Hydranya tetap dipakai, si ininya kalau memang mau benar-benar hasil maksimal sih tetap aja harus semua gitu ya. Jadi paling diantaranya, jadi habis toner ini, kemudian si essence-nya, kemudian tadi ya serum, terus ini si day cream, baru pakai si krimnya Hydra. Karena kan kalau enggak nanti nggak kering gitu ya, kurang lembab ya. Tapi kalau misalnya nanti udah apa namanya berjalannya waktu udah cukup lembab, udah dikiranya cukup, ya udah Hydranya dilepas gitu. Tapi untuk sementara ini ya digabung dulu gitu. Jadi jangan tiba-tiba, karena kalau enggak nanti kaget ya kulitnya. Kalau yang tadinya biasa dengan hydrating gitu ya dilembabkan gitu. Nah ini nggak tahu nih gimana pendapatnya Anita nih. Ya betul. Tapi ini ya Bu, kalau Ibu terbiasa dengan Hydra terus ke Snow, berarti kan Ibu menambahkan 5 lagi ya, 5 produk lagi ke dalam Hydranya. Jadi 7 step loh. Nah itu Ibu dipikirkan dulu apakah gaya hidupnya cocok juga atau enggak. Terus udah gitu ibunya bakal telaten pakai atau enggak, karena skincare yang bagus itu kan skincare yang dipakai ya. Jadi dilihat dulu mampu nggak nih kira-kira saya pakai segini banyak setnya dari cuma 2 produk gitu. Tapi kalau kata saya worth it lah Bu. Ini tuh hasilnya benar-benar bagus gitu, karena kan memang di dalamnya selain asam terasenamat, nah itu yang kata Dokter Asep itu kan ada banyak sekali ya di dalamnya tuh, di dalam si Snow ini alpha bisobolol segala macam. Jadi kalau worth it lah waktu kita untuk gini-gini tuh. Hasilnya tuh nanti juga bisa dipakai. Ya kalau pengen lebih worth it lagi, hasilnya dipakai untuk bisnis Bu. Jadi kan Betul. Pertanyaan lagi tuh dari Pak Kris. Snow sama Home itu yang all in one ya? Nggak apa-apa digabung. Energizing all in one. Jadi yang cuma 2 gitu ya. All in one kan yang itu kan 1. Iya, harusnya sih nggak apa-apa loh Pak Kris. Karena kan kalau Home yang energizing itu kan dia dalamnya tuh juga cuman itu ya, paling cuma perawatan flek lah, terus udah gitu ada buat melembabkannya, terus udah gitu kayaknya nggak terlalu gimana-gimana juga, paling cuma melembabkan, mencegah kerutan kayak gitu-gitu, mirip-mirip sama Absolute. Selipinnya di mana tuh? Kalau kayak gitu, nyelipinnya di mana kan si Home-nya? Kata saya selipinnya di siang. Karena kalau diselipin di malam kan mungkin ada dark spot korektor ya di malam itu. Nah, kalau pengen lebih yakin sih mungkin toner, terus si toner, energizing all in one, terus serum, udah gitu si day cream. Kalau kata saya. Nah, udah gitu baru sunscreen. Itu kan lebih enak tuh. Nah, kalau kita lihat dalam 1 minggu, is okay lah gitu. Ya udah cobain malamnya selipinnya tuh toner, dark corrector, terus udah gitu itu ya energizing, terus serum gitu Pak Kris. Gitu, dikit-dikit aja dulu. Karena pertanyaan itu lagi juga ya. Balik lagi. Belum ada ya kalau ya, belum ada itu kan cuma 1, tiba-tiba jadi 6. Iya betul. Nah itu. Tapi ya memang pertanyaan yang ini sebenarnya kayaknya kalau dari rangkaian udah ada ya.
Bentar. Kalau pakai Absolute Snow, apa masih perlu pakai Dark Spot Essence atau serum? Maksudnya? Dark Itu Spot. mungkin spot out essence kayaknya. Oh. Ya, mungkin spot out essence. Spot out. Kayaknya nggak usah ya kalau udah pakai ini sih ya. Kecuali ya memang kalau mau masih ada sisa gitu ya dipakai aja sayang. Ya. Kayaknya gitu sih, ya kan? Karena udah ada serumnya, udah ada ini. Jadi kayak ini sih kayak Udah kalau saya melengkap sih kan, kalau melihatnya yang ya. di Snow itu kan ya, Ci. Coba di gini isinya yang di kau kan Iya lengkap kan tuh. kalau saya sih melihat ini tuh jadi kayak upgrade-nya dari si seri spot out itu. Ya, jadi kalau spot out kan cuma 2, essence sama krim. Sedangkan ini tuh ada 5 gitu. 5 plus ada sunscreen dan ada maskernya kan. Masker. Nah, kalau biasanya kan kalau saya ngelihat toner sama serum ini tuh kayak perpaduan si essence spot out essence. Sedangkan krimnya ini adalah spot out cream. Nah, kalau di dalam seri ini krimnya itu dibagi malam dan siang gitu kan. Biasanya kan kita banyak sekali yang tanya krim malam ada nggak, krim siang ada nggak. Kalau dulu kan nggak ada, sekarang ada gitu. Nah ini kalau misalnya nanti udah satu set ini tuh kan biasanya yang habis duluan tuh pasti ini dulu kan. Ya, korektor dulu, kemudian serum kemungkinan habis lebih cepat, kemudian ini dari night cream. Ya, kemudian baru antara ini dan ini. Jadi kalau udah habis ya tinggal beli satu gitu ya. Jadi nggak usah belinya harus satu set. Tapi di awal itu sebaiknya satu set dulu gitu. Maksudnya jangan cuman serumnya aja atau night creamnya aja gitu karena akan kurang maksimal. Ya ada kemarin pun ada sih yang akhirnya beli cuman tetap aja kepengennya night cream, ya udah gitu apa boleh buat, tapi dikasih tahu bahwa itu tuh kalau mau maksimal itu harus semua gitu. Kalau enggak nanti hasilnya kan jadi ya nggak maksimal ya, nanti ujung-ujungnya kan bilang gitu kok ini nggak bagus, itu kan sayang gitu. Ada ini udah banyak sekali yang ini. Kalau pengennya day creamnya doang, day creamnya kan cuma penenang ya. Terus udah gitu udah pakai day creamnya, kenapa saya fleknya nggak hilang? Ya karena itu day creamnya cuma penenang doang. Nggak ada. Juga yang pengen korektornya aja gitu, korektornya aja kan ya itu juga ya tadi mungkin ya. Jadi nanti kan nggak rata ya hasilnya. Ini ada lagi yang tadi ya udah ya. Jadi kalau misalnya tuh pakai si spot essence ya Bu Yani ya. Kalau pakai spot essence itu enaknya tuh pas pagi-pagi tuh beneran bagus. Glowing gitu. Jadi mungkin gorgeous lah kalau pagi-pagi, kalau malam pakai spot essence tuh ya, spot out essence itu pagi-pagi tuh bener-bener enak gitu ya, glowing gitu ya. Nah Bu Yeni ini pernah pakai yang sekarang si Snow, apakah pagi-paginya merasa gorgeous nggak? Iya betul banget. Kalau mungkin jadi malam ini takut pagi-paginya nggak gorgeous gitu Bu kalau nggak pakai spot out. Iya, pakai Snow ini memang sih waktu awal-awal itu rasanya bener-bener wah banget gitu. Makanya sih begitu banyak ini ya, banyak testimoni dari teman-teman yang udah pakai itu yang wah berasa ke klinik katanya gitu. Banyak yang bilang seperti itu gitu. Karena mungkin ya itu tadi ya kandungan yang di dalamnya itu memang update banget gitu. Jadi bagus banget gitu. Jadi ya coba aja teman-teman yang kepengen pagi-pagi tuh ngerasa happy banget ya dengan kulit sendiri. Kalau saya teracun dengan yang ini karena tiba-tiba ya saya tuh tiba-tiba lagi ngobrol sama Cieni gitu kan, biasalah ya melaksanakan ini 8 core mingguan. Dia tiba-tiba ngomong, tahu nggak Nit, sekarang saya sadar kenapa waktu itu dokter Asep bilang wow I'm gorgeous katanya. Setelah saya pakai Snow ini saya tuh ngerasa gorgeous banget kalau pagi-pagi. Nah terus saya mikir ya, perasaan dari setiap set skincare ya, dia cuma ngomong kayak gitu tuh di Sinergi Ampul sama ini. Jadi dari situlah saya teracun. Dan dia dan Ibu biasanya Anita yang beracun ya. Sekarang Anita yang beracun. Tapi kan hasilnya dong Ci, terpercaya kan, lihat dulu sebelah. Anita juga kemarin tuh kan ini banget, keren banget. Ini apa nih? Apa ya? Aduh nih. Ada. Nah, ini dari Kristiana. Sebaiknya mulai dari mana produk Snow Absolute-nya kalau saya sudah pakai spot out cream dan essence katanya. Oke. Nah, itu kan harus habis dulu ya. Ya kalau bisa semua sih sebetulnya semua, tapi kalau misalnya itu kan saya nggak tahu ya apakah si cream spot out cream itu
kemudian dipecah menjadi dua ini ataukah memang formula yang baru ya? Tapi ini ada krim, ada dua krim. Ya kalau misalnya mau saya bisa gantikan dulu si krimnya ini ya. Jadi tonernya, serumnya, korektor, krimnya itu habisin dulu gitu. Nah, kemungkinan sih karena hampir-hampir mirip ya bisa aja ya kalau misalnya memang budget terbatas gitu. Tapi kalau udah habis itu langsung ganti aja ke sini gitu. Jadi maksudnya biar benar-benar maksimal hasilnya. Ya. Jadi kayaknya beda ya di spot out itu kalau nggak salah nggak ada si asam itu ya. Kalau saya sih mendingan gini sih, kayaknya mendingan gini sih Bu, beli snow-nya, pakainya Senin sampai Kamis mungkin, Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggunya mungkin bisa menghabiskan yang lama kan, kulit juga kan kayaknya kalau misalnya kita terus-menerus ya, kita ya udahlah daripada sama sekali nggak kepake kan, mendingan kita pakainya caranya gitu. Tapi snow paling polnya itu 28 hari ya. Jadi jangan pakai snow 1 minggu terus langsung kok nggak gorgeous. Tunggu 1 bulan. Tunggu 1 bulan untuk hasil yang lebih kelihatan dan ada uji klinisnya. Ngomong-ngomong saya mau membicarakan soal ini. Ini tuh snow facial mask. Nah, kalau buat teman-teman yang kemarin ketemu saya juga ya, nah di SA itu saya itu kan memang barusan beli sinergi ampul gitu. Jadi snow itu saya barusan beli yang ininya, si facial masknya dan si sunscreennya gitu. Tepatnya bukan membeli tapi saya memajak punya Ci Ika Irawati. Ya, saya pokoknya harus dapat. Nah, udah itu. Nah, karena saya pikir sebelum SA kan gitu, sebelum SA saya pengen tahu nih karena kan orang-orang mungkin pengen saya pengen tahu gimana sih reaksinya orang-orang gitu kalau saya pakai ini. Jadi saya cuman pakai ini sih sebenarnya gitu selama seminggu itu saya pakai sebelum SA ya, seminggu itu saya pakai tiap 2 hari. Tiap dua hari itu saya pakai snow facial mask. Tapi saya juga pakai sinergi ampul nomor 3 dengan IP booster ya supaya adil saya kasih tahu aja. Nah udah gitu udah saya pakai itu seminggu 3 kali ini. Dan kemudian udah saya pergi ke SA, saya ketemu banyak orang dan hasilnya memang pipi saya habis sih. Di jembau-jembau karena kayaknya pengen tahu apakah ini benar-benar seputih ini gitu ya dan sekencang ini. Jadi kayaknya kan kalau kita ngelihat reaksinya seheboh itu gitu ya sampai cubitin orang yang barusan ketemu, kayaknya mah emang bagus gitu. Ya, mungkin kalau ada yang nanya juga nih, pakai sinergi ampul sama snow ini apakah bisa digabung? Ya kebetulan waktu saya pakai ini tuh memang saya juga lagi pakai sinergi ampul juga. Yang waktu itu tuh udah di botol yang kedua, yang gold. Tapi udah habis sih yang ini ya. Nah ini memang sih itu bener-bener wah itu bener-bener Dokter Asep ya. Jadi nanti cobain bener-bener glowing banget gitu. Maksudnya glowing itu bukan glowing pakai make up. Begitu pagi tuh bener-bener glowing banget paginya tuh bener-bener glowing. Jadi pakai yang gold ya, yang gold. Nanti kalau teman-teman pakai sinergi ampul juga boleh nggak dicampur sama snow? Saya sih sudah kebetulan memang lagi pakai sinergi, jadi dicampur dengan snow ini itu benar-benar luar biasa gitu. Cuman memang entah ya pengalaman yang lain, nanti mungkin Anita juga ini. Kalau dipakai sama ini, saya nggak kuat, jerawat muncul gitu, nggak ngerti sih. Cuman pengalaman aja ya, sharing pengalaman. Mungkin nggak semua orang mengalami, tapi kalau pakai sinergi nggak masalah. Pakai sinergi saya nggak masalah, tapi begitu pakai ampul yang ini, mungkin kulit saya kondisinya seperti demikian, itu muncul jerawat, saya berhentiin gitu, nggak pakai ini. Begitu sinerginya habis kan, saya pikir pakai ini gitu, supaya tetap ada tambahan buat lembabnya. Tapi lebih aman pakai lotion sih kelihatannya ya, daripada si ini. Karena ini kan memang aktif banget ya, sel aktif banget gitu. Gitu. Ya ini sih sharing aja. Kalau misalnya sinergi, karena kebetulan Anita tadi ngomong sinergi ya, jadi itu banget lah kalau pakai sinergi terus pakai snow. Wow. Ya, mantep banget loh hasilnya beneran. Saya juga kaget. Tinggal menunggu Dokter Asep ya dok, supaya pertanyaan sawo matang bisa terjawab dok. You know, do it for the team. Sama aku Ci, aku mau menghilangkan ini. Catherine juga bekas-bekas jerawat sih ya. Memang ya belum, kalau ke flex sih saya sendiri belum begitu kelihatan hasil karena kan baru pakai ya, baru 2 mingguan. Mingguan kali ya? Kalau menipis,
2 2 minggu minggu, kayaknya, 2 minggu 3 apa minggu 3 kali. minggu ya, saya lupa. 2 minggu ini, kita 3 minggu kayaknya ya. 2 apa 3 minggu lah. Tapi udah lumayan sih kayaknya sih. Nggak tahu ya, belum melihat Menipis detail. sedikit menipis, tapi hilang belum hilang. Tapi ya saya merasa daerah-daerah sini tuh lebih cerah gitu. Tadinya kan di sini ada ini, tapi memang tetap harus pakai peeling gel ya. Jadi ya itu tadi, kalau enggak ya tetap kusam gitu. Ada Sama tumpukan ini sih, Ci, kulit nanti. kan kadang-kadang orang tuh pengen pakai snow, itu tuh pemikirannya cuman snow ini hanya untuk orang-orang yang berflek gitu, atau bermelasma ya. Sebenarnya kayaknya semua atomian juga harus pakai snow, karena atomian kan udah jelas-jelas ya di atas 5 jam pegang handphone, laptop, gadget gitu. Kita tuh, dan rata-rata kalau atomian di Indonesia kan kita udah berumur ya, di atas 25 kan. Nah, jadi kalau sudah begitu, lihatlah di ATG Mall, di Atomic Global Mall. Itu tuh ada uji klinisnya orang-orang yang pakai laptop, gadget, nonton. Ibu-ibu penggemar drakor, nah itu ya selain merusak mata, itu juga merusak kulit. Nah, jadi itu tuh kalau Tapi kita mencerahkan terus-terusan hati nih. nonton, iya, ya, mencerahkan hati, mengkusamkan kulit, drakor itu. Nah, jadi, nah, jadi perlu pakai si snow ini karena kalau kulit yang terus-menerus kena cahaya biru, nanti teman-teman suka ngerasa nggak sih masuk pandemik, kulit kita kusam, lebih kusam daripada waktu kita belum pandemik. Banyak banget itu bisnis partner saya bilang, Ci, kenapa ya saya udah pakai Absolut sebelum pandemik, saya bagus banget. Sekarang saya kenapa gini? Waktu dulu saya nggak ngerti kenapa. Nah, setelah Snow ini keluar, ada uji klinisnya, saya lihat, oh ternyata cahaya biru itu menurunkan tingkat kolagen sama apa yang mengusamkan 19,1% ya. Untuk yang di atas 5 jam sehari pegang gadget dan di atas umur 25. Jadi, ayo ngacung, siapa yang begitu? Nah, pakai Snow ya. Jadi, Langsung kita ngancung. Ci, kita kayaknya udah kemalaman, Ci. Udah mau 9:30, ternyata nggak nyadar ya. Ramai banget itu. Lah, kok hilang, Cianita? Cianita, Iya, mau tutup. baik. Nanti kita bisa nyambung lagi nih Pak Asep kalau sudah pakai, kita kapan-kapan adakan Ayo, lagi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Chen Lingyen, Ibu Lingyen. Aman buat kulit sensitif snow-nya? Ci Anita kalau nggak salah, setahu saya tuh sensitif. Dia ada yang nggak bisa dipakai nggak sih? Mild sih, ada rasa sedikit yang apa ya, Ci? Aku lupa kemarin. Dark spot ya kalau nggak salah. Dark spotnya, tapi ya pakainya satu-satu aja bertahap. Jadi dari toner yang si dark spotnya mungkin jangan sih kalau dipakai kulit dulu. sensitif lebih aman tetap pakai Dermacika dulu ya kelihatannya ya. Kalau sudah terbiasa, sudah oke, sudah istilahnya sudah bagus kan si skin barrier-nya, baru apa namanya kembali Tunggu bisa. jawaban Cianita aja, singkat ya kayaknya. Kalau kulit sensitif apakah aman pakai Snow Knit? boleh sih, Ci. Karena itu kan ada day cream-nya ya. Tuh, Dokter Asep, karena ada day cream-nya. Day cream-nya itu semua penenang yang dibutuhkan oleh bahan aktif. Yang nggak boleh pakai itu bukan kulit sensitif, tapi yang nggak boleh pakai itu acne prone ya. Yang lagi jerawatan banget, nah itu jangan keluar terus. Saya langsung ngaku saya. Tapi bagian bekasnya mah nipisin, Ci. Kalau bagian sini nipisin. Tapi waktu kemarin mau jadi kan di sini langsung jadi dia. Itu. Udah Sama ini rasa-rasa. teman-teman, kalau buat bekas jerawat, banyakin tonernya. Karena tonernya itu ada saffronnya. Saffron itu buat bekas jerawat. Mata panda, Pak Christopher, ayo pakai ya. Karena kan dia butuh beauty sleep. Ya udah, kita udah dibilangin beauty sleep. Udah dulu. Iya. Langsung ditutup aja kali ya. Terima kasih lo ya yang udah join. Terus udah apa nih? Nanya macam-macam, ternyata sharing pengalaman juga ya. Berarti kita saling sharing pengalaman. Dengan yang ini, hari ini kita bahasnya lebih ke snow, tapi terus ada nyambung juga yang lain ya. Nanti sisa disesuaikan kali ya dengan kebutuhan masing-masing seperti apa. Nanti kalau nggak ngerti lagi boleh di sesi berikutnya atau silakan bertanya di DM gitu ya. Kami akan berusaha memberikan bantuan jawaban gitu ya. Moga-moga sih menolong juga ya. Thank you ya semua malam ini. Bye. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Thank you.